Ayo, sambutlah Kanjeng Tumenggung yang telah berhasil membunuh Wulung Ireng. Sambutlah pahlawan yang telah berhasil mengakhiri bencana tahunan binatang iblis itu. Hidup Kanjeng Tumenggung! Hidup Kanjeng Tumenggung! Hidup Kanjeng Tumenggung! Hidup Kanjeng Tumenggung! Setelah berhasil menaklukkan burung itu, Sang Tumenggung dielu-elukan oleh rakyat, dipuja sebagai pahlawan yang telah menumpas makhluk ganas tersebut. Padahal, burung itu sesungguhnya dibunuh oleh sang bayi. Namun, di tengah sorak-sorai kegembiraan dan rasa syukur warga, kabar duka datang dari seorang prajurit yang melapor bahwa salah satu selir telah ditemukan tewas, diduga bunuh diri. Namun, Kepala Keamanan Katumenggungan mencium sesuatu yang ganjil. Setelah menyelidiki lebih lanjut, ia menemukan bahwa sang selir telah dibunuh sebelum keris ditancapkan ke jantungnya. Begitu pula dengan kematian sang anak. Tidak mungkin ibunya begitu saja bunuh diri, pasti ada pihak yang terlebih dahulu mencabut nyawanya sebelum pedang itu mengakhiri hidupnya. Sang anak, yang hancur hatinya, bertekad menuntut balas. Tekadnya tak lain adalah menemukan dan membunuh pembunuh ibunya. Gusti, ampun Gusti. Ada apa? Berita buruk Kanjeng. Bicara jangan berbelit-belit. Berita buruk apa? Selir panjenengan dalam, selir. Yang mana? Selir panjenengan dalam Mas Ayu Galuh Centini meninggal, bunuh diri. Apa? Galuh Centini meninggal karena bunuh diri? Iya Gusti, kasinggihan dawuh. Yudo. Dawuh Kanjeng. Ayo. Siapa yang melakukan ini, Ibu? Kenapa Ibu meninggalkan saya sendiri? Jangan tinggalkan saya, Ibu. Ibu bangun. Ibu bangun. Ibu bangun. Ibu jangan melakukan ini. Tenang, Nanda Roro. Ibu masih segar bugar ketika saya pergi. Ibu menegur. Ibu melarang saya untuk pergi. Tapi saya tetap pergi ke Gua Wulung Ireng. Ibu maafkan saya, Ibu. 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 Ibu jangan tinggalkan saya, Ibu. Ambarwati. Romo, Ibu tidak mungkin bunuh diri. Pasti ada seseorang yang membunuhnya, Romo. Sudahlah, Ger. Sudah. Biar Romomu Kanjeng Tumenggung memeriksa. Tapi tidak mungkin Ibu bunuh diri. Tidak mungkin. Ibu pasti dibunuh. Kelihatannya Nyi Galuh sudah meninggal sebelum cundrik menancap di perutnya. Ibumu bunuh diri. Cundrik ini miliknya. Hanya dia yang tahu di mana ia simpan cundriknya. Tidak. Ibu tidak bunuh diri, Romo. Ada seseorang yang membunuhnya. Lihat. Lihatlah itu, Romo. Tidak ada darah yang menyembur dari luka itu. Darahnya sudah membeku ketika cundrik ini menancap. Pasti ada seseorang yang telah membunuhnya. Terkutuk kamu pembunuh. Terkutuk. Sudah, Nanda Ambar. Sudah, tenang. Tenang, Dinda Ambarwati. Tidak. Saya tidak mau dengar. Kang Mas yang harus mendengarkan saya. Iya. Ibu saya tidak bunuh diri, Kang Mas. Iya. Ibu saya dibunuh. Ibu saya dibunuh. Ibu saya dibunuh. Ambarwati. Saya tetap
terima pada penderitaan saya, Romo. Ibu saya ada yang membunuh. Saya akan mencari pembunuhnya sampai ketemu. Saya akan mencari pembunuhnya sendiri. Kalau Romo tidak menugaskan keamanan dalam Ageng untuk mencari pembunuh ibu saya. Baik. Kalau memang itu keyakinanmu. Kalau begitu, Yudhoyono lah yang akan memimpin penyelidikan. Yudhoyono, sebagai kepala keamanan, kamulah yang bertanggung jawab. Selidiki. Kalau ada perkembangan, laporkan padaku. Keluar semua. Kakang sudah melarang. Seharusnya kamu tidak usah pergi. Tidak ikut ke Gua Wulung Ireng. Kakang, tolong selidiki, Kakang. Tolong cari siapa pembunuh ibu saya. Iya, iya. Kakang. Sementara itu, di tepi sungai yang deras, sang bayi malang terjatuh ke dalam air. Para pengawal yang ditugaskan untuk menjaganya tak menemukan jejaknya. Tiba-tiba, seekor buaya raksasa muncul membawa bayi itu ke istana. Buaya tersebut tak lain adalah Nyi Brangas, ratu buaya yang berniat memelihara sang bayi hingga dewasa dan menjadikannya penguasa Kedaton. Namun, kabar ini sampai ke telinga Nyi Roro Kidul. Para pelayannya segera melapor bahwa jejak bayi tersebut hilang karena telah dibawa oleh Nyi Brangas. Namun, mereka tak berani mengejar lebih jauh karena memasuki wilayah kekuasaan Ratu Buaya berarti melanggar hukum para ratu. Selolumutan. Ya, Sial. Kita tidak bisa masuk. Lancang kalau kita menerobos masuk. jadi apa yang harus kita lakukan? Kembali ke Kidul. Kita laporkan apa yang telah terjadi. Ya. Nimas Ratu Brangah ini benar-benar keras kepala. Tidak bisa diberitahu. Mohon maafkan kami, Nyi Ratu. Ada apa? Kami tidak berani mengejar dan tidak berani masuk ke Dato' Nyi Brangah. Karena itu akan melanggar telatah dan kekuasaan. Dengarkan. Kenapa bayi Temon ini aku bawa ke sini? Perlu kalian ketahui, kelak, bayi ini... Nyi Brangas merasa kemenangan ada di tangannya ketika dia berhasil mendapatkan bayi yang diberi nama Joko Temon. Namun, tak lama kemudian, Nyi Roro Kidul datang untuk menuntut haknya atas bayi itu. Ia menuntut agar Joko Temon kembali ke kodratnya sebagai manusia, bukan menjadi bagian dari kerajaan buaya. Kehadiran Nyi Roro Kidul membuat istana Nyi Brangas gemetar dalam ketakutan. Meski Nyi Brangas merasa kehilangan, ia tak mampu menolak kekuatan Nyi Roro Kidul, penguasa terbesar di wilayah lautan. Akhirnya, dengan berat hati, Nyi Brangas harus merelakan Joko Temon kembali ke pangkuan Nyi Roro Kidul, meski ia bersumpah akan mengambilnya kembali suatu hari nanti. Joko Temon akan tetap menjadi manusia sesuai kodratnya. Ia tidak akan hidup di Kedatonmu, apalagi menjadi pendampingmu.
Ia tidak akan menjadi setengah manusia dan setengah siluman seperti yang kamu inginkan, Nimas Ratu. Tidak akan. Anak Mas, kenapa menangis? Sayang, ini tidak bagus. Ning ning nang ning nang. Ini wayangnya lebih bagus, Temon. Ning ning nang ning nang. Aduh, sayang. Lihat sayang, tuh Lihat itu, bagus ya. Lihat Bagus sayang, kan? tuh bagus Tuh, ya. lihat tuh. Bagus kan? Tunggu. Nyi Ratu. Mohon Nyi Ratu, biarkan bayi ini tinggal bersama saya. Tidak, Nimas. Bagaimanapun juga, Joko Temon sudah menjadi putra angkatku sejak masih dalam kandungan ibunya. Tapi sayalah yang menyelamatkannya ketika bayi itu jatuh dari wulung ireng. Saya kira saya lebih berhak. Nimas Ratu Branga, sekali lagi aku tegaskan, Joko Temon harus menjadi putra angkat Ratu Kidul. Kenyataan ini tidak bisa lagi dibantah. Tidak, tidak. Ya, Nyi Ratu Kidul, kali ini aku yang kalah. Huh. Tapi suatu saat nanti, Joko Temon akan jadi milikku. Aku tidak gila. Aku waras. Kenapa kalian merantai aku? Kenapa kalian mengikat aku? Ayo cepat, cepat. Ayo cepat, ayo. Tangkap dia, tapi jangan dilukai. Ayo maju. Ayo. Hadapi aku. Hadapi orang waras yang kalian anggap gila ini.
Adegan beralih ke sebuah desa yang diserang oleh seorang pria yang diduga gila. Desa itu hancur dalam ketakutan, hingga seorang pendekar wanita yang dijuluki Kembang Tanjung, kebetulan melintas. Pendekar yang sebelumnya telah menumpas perampok di desa lain ini, sekali lagi diminta untuk menolong. Tanpa ragu, ia menghunus senjatanya dan pertarungan sengit pun pecah. Suara dentingan senjata memenuhi udara, hingga akhirnya sang pendekar wanita menang dengan mudah dan lawannya dikurung dalam penjara. Kami akan membawanya ke Panti Waluyo Jiwa. Pengobatan orang. Ya, benar. Aku waras. Ya, kalau orang itu gila dan Kisanak benar petugas yang bertanggung jawab untuk membawanya, saya akan bantu untuk menangkapnya. Mana gerobaknya? Di sana. Ayo maju. Ayo kemari. Usahakan agar pintunya tetap terbuka. Baik, pendekar. Jaga gerobak itu, usahakan pintunya tetap terbuka. Baik, jaga gerobak itu. Ayo maju! Ayo maju! Akhirnya, kamu datang juga. Kamulah kekasihku yang aku cari-cari selama ini. Kamulah yang membuat si waras ini menjadi gila. Kalau memang betul aku yang kamu cari, mari, mendekatlah. Kita bicara baik-baik. Ya, aku rindu kepadamu. Begitu mendekat, akan kutotok jalan darahnya. Lepaskan aku! Lepaskan aku, kekasihku! Kenapa kau tega kepadaku? Lepaskan! Terima kasih, pendekar. Lepaskan aku! Iya. Cepat bawa dia pergi dari sini. Lepaskan! Bawa dia! Ayo! Lepas! Lepaskan aku! Lepaskan! Omonganku tidak mau mengakui aku lagi, Pak. Dan Bagus Terodipo malu punya pengasuh seperti aku, pincang dan jelek, Pak. Siapa yang bilang saya malu, Bo? Di tempat lain, seorang wanita tua menangis terseduh-seduh. Raden yang dulu diasuhnya dengan penuh kasih kini tak lagi mengakui dirinya sebagai pengasuh. Dalam keheningan itu, tiba-tiba Raden muncul di hadapannya. Tangis mereka pecah bersama. Raden, yang kini ingin menyembunyikan jati dirinya dari Juga dunia, tidak boleh ada yang tetap tak tahu mampu membohongi kalau saya perasaannya. dari Pajang. Ia merasa bersalah, Dan namun memilih jangan mengubur sampai ada yang namanya tahu dalam bayangan, nama saya, Bo. berharap tak ada seorang pun yang mengenalinya lagi. Jadi Raden tadi menghindar dari saya karena itu, ya. Iya, Tapi Raden, saya tadi sudah terlanjur menyebut nama awal Raden. kalau tadi saya datang menemui Embo, mereka akan yakin bahwa sayalah pemilik nama itu. Tapi karena saya menghindar, mereka menjadi tidak yakin. Raden, maafkan atas kelancangan saya, Raden. Isik mong cah bagus, cep menengo. Isik mong cah bagus, cep menengo. Isik mong cah bagus, cep menengo. Isik mong cah bagus, cep menengo.
Raden masih ingat kidung itu? Selalu saya ingat, Mbok. Saya kan selalu tertidur pula setelah mendengar kidung itu, Mbok. Oh, Raden. Sudah lama saya mencari Mbok. Tidak saya sangka kita ketemu di sini, Mbok. Saya ada sesuatu untuk Mbok. Ini, Mbok. Dan ini. Buat apa ini, Raden? Saya tidak mengharapkan ini. Bisa bertemu saja saya sudah bersyukur, Raden. Itulah sebabnya, Mbok. Mungkin setelah ini